gelap. Mereka jauh dari relasi mereka dengan Allah. Dan mereka tidak dapat lagi memiliki hubungan yang indah di dalam kehidupan keluarga. Ada konflik, ada masalah, silih berganti datang di dalam kehidupan keluarga. Bahkan sampai hari ini, terkadang kita tidak akan menemukan harapan lagi di dalam keluarga. Namun bersyukurnya, Allah menciptakan institusi yang kedua, yang Allah ciptakan sedemikian rupa untuk dapat menyelamatkan keluarga, yaitu gereja. Dua institusi inilah yang dipakai oleh Allah kemudian untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Suatu ketika C.S. Lewis menulis sebuah pengalaman menarik yang dialami saudaranya pada waktu Natal. Ia bercerita bahwa Warmi sedang naik bus tingkat yang ada di Inggris. Mereka melewati sebuah gereja. Gereja ini di momen Natal itu membuat sebuah palungan, hiasan palungan yang diletakkan di depan gereja tersebut. Singkat cerita, ada seorang wanita berkata, "Kenapa sekarang semua hal dihubungkan dengan agama?" Tetapi mereka tidak memahami bahwa justru Natal adalah momen di mana Kristus hadir di tengah-tengah kita manusia berdosa untuk menyelamatkan kita. Maka tidak heran kalau Alkitab mengatakan bahwa engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah momen Natal, momen kehadiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, yang telah hadir di tengah-tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan dosa, yang membutuhkan Juru Selamat untuk hadir di dalamnya. Dan di momen Natal inilah seharusnya kita memahami bahwa kehadiran Yesus adalah harapan bagi setiap manusia berdosa, bagi keluarga, untuk kita memahami bahwa hanya di dalam Yesus keselamatan itu dinyatakan. Maka tidak heran kita menyebut dia sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, kita akan menyaksikan iklan berikut ini. Para pemirsa TVRI yang terkasih, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga dan gereja. Kehadirannya telah membukakan segala kegelapan menjadi terang yang sesungguhnya. Berbicara tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, saya teringat dengan sebuah kisah yang sungguh menarik yang disampaikan oleh Ruben Morgan di dalam kesaksiannya yang begitu luar biasa memberkati banyak orang. Dia mengisahkan tentang sebuah cinta mula-mula. Cinta di mana seorang manusia berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka menjadi menggebu-gebu untuk menyatakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada banyak
orang. Suatu ketika sekitar 200 tahun yang lalu terjadi kebangkitan dan kebangunan rohani besar-besaran yang melanda negara Wallace. Seperti yang kita tahu, di mana ada kebangunan rohani, maka akan bermunculan juga orang-orang yang siap diutus untuk memberitakan Injil. Dengan hati yang menyala-nyala dan kasih karunia-Nya, mereka memberitakan Injil, kabar keselamatan ke berbagai penjuru. Amanat agung itu diberitakan. Banyak di antara mereka yang kemudian datang ke India, di mana saat itu wilayah di sana masih dikuasai oleh suku-suku, berhala-berhala, dewa-dewa. Jelas itu adalah tempat yang sangat berbahaya, khususnya di wilayah timur Laut Assam, di mana praktek pemenggalan kepala manusia itu menjadi hal yang lumrah di sana. Kepala manusia dipotong menjadi bentuk mata uang dan simbol kekuasaan dan ketakutan. Sebagai misionaris, mereka mulai memberitakan kabar baik di seluruh daerah itu dan berhasil mengubah sebuah keluarga atau satu keluarga. Mereka mulai mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka dan mereka mengalami pertobatan. Yang sangat mengenaskan adalah kepala suku dari suku ini merasa marah dan mereka tidak terima kalau ada keluarga yang mengalami pertobatan. Tetapi apa yang kepala suku lakukan? Dia panggil semua orang yang ada di tempat itu. Diajak rapat dan kemudian keluarga ini dipaksa untuk menolak Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Sang ayah sebagai kepala keluarga, ia tetap berkata, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kepala suku menjadi semakin marah. Dan kemudian dia membunuh 2 anaknya. Tetapi ketika anaknya dibunuh pun, sang kepala keluarga ini tetap berkata, saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali. Kepala suku semakin marah. Dan istri dari kepala keluarga ini pun akhirnya dibunuh. Tetapi sang kepala keluarga itu pun berkata, salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada jalan untuk kembali. Dan akhirnya kepala keluarga ini pun dibunuh. Saat kepala keluarga ini dibunuh, kepala suku ketakutan. Dia mengalami ketakutan begitu luar biasa. Dia terheran-heran, kenapa ada orang seberani ini untuk menyatakan imannya, kepercayaannya, dan tidak takut kepada kematian. Dari situlah kemudian sang kepala suku ini akhirnya mengalami Kristus di dalam hidupnya. Dan akhirnya seluruh suku itu percaya kepada Tuhan Yesus. Para pemirsa TVRI yang terkasih, kita melihat Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah yang turun ke dalam dunia ini datang untuk menebus segala dosa dan kesalahan manusia. Sehingga siapapun tidak akan mampu untuk membendung bahwa keselamatan itu dinyatakan kepada manusia-manusia berdosa. Termasuk kita semua yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan termasuk saya. Kehadirannya adalah simbol yang sungguh luar biasa di tengah dunia yang gelap, yang tanpa harapan. Dia hadir untuk menyelamatkan manusia. Natal tahun ini
kiranya menjadi sebuah peringatan yang sangat berharga bagi kita semua. Untuk menyadari bahwa keluarga kita pun, termasuk kita pun, kita membutuhkan yang namanya keselamatan.